The best way to predict your future is to invent it. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan Anda, yaitu dengan merancangnya hari ini. Ada 3 hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah write everything down. Tulis segala hal yang harus Anda lakukan. To-do list Anda di dalam jurnal pribadi Anda. Ketika Anda bangun pagi-pagi, melihat handphone Anda akan dibanjiri dengan banyak informasi. Mulai dari notifikasi email Anda, Facebook Anda, sampai Instagram Anda. Hal tersebut akan membuat Anda bingung dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan hari ini. Ketika Anda melihat produk-produk yang ada di dunia, ketika perusahaan dunia memiliki ratusan produk, namun di dalam website mereka hanya menaruh 5-7 produk andalan mereka. Mengapa mereka tidak menaruh seluruh ratusan produk mereka? Karena mereka tahu bahwa ingatan manusia terbatas. Karena ingatan manusia terbatas, kita tidak bisa hanya mengandalkan ingatan kita. Orang-orang besar yang ada di dunia, mereka memiliki jurnal pribadi, menulis apa yang harus saya lakukan setiap harinya. Hal ini terkesan membosankan, tapi perhatikan, orang sukses adalah mengerjakan apa yang orang lain tidak kerjakan. Yang kedua adalah save your potential energy. Ketika Anda pergi ke sebuah toko supermarket, Anda ingin membeli sebuah pasta gigi. Anda tidak hanya sekedar membeli pasta gigi lalu Anda pergi ke kasir. Anda akan dihadirkan dengan 10 opsi merek yang ada dalam rak di supermarket. Anda mungkin membutuhkan waktu 10-15 menit untuk mengambil sebuah keputusan. Demikian juga ketika Anda ingin berangkat ke airport, Anda harus memilih 15 potong pakaian. Dan mungkin Anda membutuhkan waktu 30 menit menghabiskan energi Anda hanya untuk memilih pakaian apa yang akan saya pakai. Banyak orang rata-rata mereka menghabiskan energi mereka untuk hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak produktif. Tetapi orang sukses, mereka memfokuskan energi mereka untuk hal-hal yang perlu, untuk hal-hal yang produktif, untuk hal-hal yang merupakan passion mereka. Lalu bagaimana caranya? Bukankah kita tetap harus membeli pasta gigi? Bukankah kita tetap harus memilih pakaian yang harus kita pakai? Ada 2 cara. Yang pertama adalah buatlah segala sesuatu autopilot. Misalkan setiap Senin, Anda buat autopilot, saya harus pakai baju putih dan hitam. Setiap Jumat, saya harus pakai batik. Atau mungkin biarkan orang lain yang mengambil keputusan untuk hal-hal yang kita anggap tidak terlalu produktif. Tanya istri Anda, tanya suami Anda, tanya anak Anda, pakaian apa yang harus saya pakai. Biarkan mereka putuskan. Supaya apa? Supaya Anda bisa fokuskan energi Anda pada hal yang merupakan passion Anda. Dan yang ketiga adalah the next 10 hours. Kita lupa bahwa kalau kita ingin memprediksi 10 tahun lagi, the next 10 years, harus terlebih dahulu melewati the next 10 hours. Apa yang harus kita kerjakan 10 jam dari sekarang. Seringkali kita mengerjakan hal yang kita lakukan hari ini tidak dengan fokus 100%. Kita tidak live the moment. Mari kita lihat ketika anak-anak SMA, mereka reunian. Mereka tidak lagi live the moment. Mereka tidak lagi ngobrol dan berinteraksi satu dengan yang lain. Mereka fokus dengan handphone mereka. Mereka punya kehidupan sosial mereka sendiri di dunia online. Tetapi mereka lupa untuk live the moment. Contoh lagi adalah ketika Anda seorang salesman, ketika Anda seorang penjual. Di saat Anda mempresentasikan produk Anda untuk Anda jual, Anda tidak lagi fokus dengan produk yang Anda jual. Anda tidak lagi fokus dengan presentasi yang Anda lakukan. Saya yakin Anda juga fokus, terpecah, berpikir, dia closing atau enggak ya? Dia beli warna apa ya? Dia beli 1 atau 2 ya? Kita tidak mungkin melakukan sebuah penjualan yang sukses apabila fokus kita terpecah. The next 10 hours from now, yang harus kita lakukan adalah live the moment. Ketika Anda seorang yang lagi merayakan sebuah reunian, lupakan handphone Anda, matikan notifikasi, atau bahkan matikan handphone Anda. Live the moment. Rayakan reunian Anda dengan terbaik, dengan hadir 100%. Ketika Anda seorang salesman, tidak perlu berpikir apakah dia beli atau tidak. Tidak perlu berpikir apakah dia beli 1 atau 2. Cukup live the moment, lakukan yang terbaik. Fokus dengan apa yang Anda kerjakan. Fokus dengan presentasi Anda, berikan yang terbaik. Maka hasil yang terbaik akan datang dengan sendirinya. Bicara mengenai the next 10 years, kebetulan hari Sabtu, tanggal 28 November 2015, di Pullman Ballroom Central Park, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, saya akan mengadakan sebuah seminar dengan tema The Next 10 Years. Di mana seminar ini merupakan seminar pertama saya setelah sebelumnya saya vakum memberikan seminar sebagai motivator selama 2 tahun terakhir. Dan apa yang Anda akan pelajari dalam seminar ini? Yang pertama, Anda akan belajar mengenai globalisasi. Kita tahu bahwa sekarang dunia sudah mulai berubah. Informasi dapat diakses bukan lagi per hari atau per bulan, tapi per detik. Bursa saham dapat naik dan turun dalam hitungan detik karena adanya sosial media. Nah, dunia atau era baru ini saya sebut dengan the flat world atau dunia yang rata. Dunia yang rata atau flat world adalah sebuah opportunity tanpa batas. Banyak orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses, tapi sekaligus kesempatan yang sama juga untuk jatuh dan bangkrut. Akan lebih banyak ketidakpastian dan turbulence ekonomi. Tetapi lihat,
di setiap krisis selalu terjadi lahirnya para bilioner-bilioner baru. Di dalam seminar ini saya juga akan membahas tentang bagaimana kolapsnya perusahaan-perusahaan dari negeri samurai dan bagaimana survive-nya dan bangkitnya perusahaan-perusahaan dari negeri koboi yang mengambil alih market di era the new flat world. Di dalam seminar ini Anda juga akan membahas bagaimana membuat iklan yang produktif dengan rasio 1:100. Untuk setiap Rp1 Anda keluarkan buat iklan, Anda akan mendapatkan Rp100. Jadi Anda tidak perlu lagi membakar uang Anda untuk membuat iklan yang tidak produktif. Di dalam event ini, di dalam seminar 1 hari ini, Anda juga akan belajar mengenai bagaimana melihat susunan pola dari boomingnya produk-produk atau brand-brand dunia. Melihat ulang dan menyusun ulang pola tersebut dan mempraktekannya pada produk dan jasa Anda. Di dalam seminar ini Anda juga akan belajar bagaimana mengenai mengambil alih market, memenangkan market di tengah perlambatan ekonomi dan krisis yang terjadi di Indonesia. Nah, seminar ini akan saya adakan 1 hari penuh. Silakan Anda bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Pastikan kita ketemu dan jumpa di seminar The Next 10 Years. Saya Bong Chandra, see you at the top.